ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nama saya Joko Wahyudi, lulusan SMPP tahun 1990 yang sekarang bernama SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan nomor ijazah saya 0088106. Tapi menjadi persoalan hari ini adalah, kayak saya bilang tadi, yang membuktikan palsu atau tidak palsu ini kan harus dibuktikan, Bang. Nah, siapa yang membuktikan ini? Kalau berdasarkan asas hukum ini, maka yang mendalilkanlah yang membuktikan. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 00811. Nama saya Joko Wahyudi, lulusan SMPP tahun 1990 yang sekarang bernama SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan nomor ijazah saya 0088106. Dengan nomor induk saya 60081. Saya satu kelas dengan Joko Widodo di kelas 3 IPA 2. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak. Berdasarkan dokumen yang ada pada kami bahwa atas nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Surat tanda tangan belajar beliau dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madya Surakarta pada tanggal 30 April tahun 1990 oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Suwijo. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah bahwa kalau sidang Gus Nur ini tidak ditegakkan kebenaran, alias ketika ijazah itu tidak dihadirkan yang asli, maka otomatis Gus Nur harus dibebaskan. Ya, class action itu satu ya. Kalau tadi yang Bang Refli bilang mengatakan mewakili dan lain-lain, itu kan sifatnya class action. Berbeda kalau itu materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan syaratnya kan warga negara Indonesia. Ya, harus pahamlah soal MK dan konstitusi. Berbeda dengan PMK Perdata di Pengadilan PN. Ya. Nah, yang uniknya kalau di PN ini kan Bang ada asas namanya actori incumbit probatio, actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oke, nah itu bagian itu belum saya jelaskan tadi Pak. Ya, tapi nanti Abang silakan komentar. Tapi menjadi persoalan hari ini adalah, kayak saya bilang tadi, yang membuktikan palsu atau tidak palsu ini kan harus dibuktikan, Bang. Nah, siapa yang membuktikan ini? Kalau berdasarkan asas hukum ini, maka yang mendalilkanlah yang membuktikan. Maka si penggugat dalam hal ini katakan Bang Pri, dia sendiri harus membuktikan. Misal gini, dia menggugat ijazah A palsu, maka dia harus membawa yang asli. Majelis, ini yang kami buat palsu, ini loh yang asli. Artinya beban itu bukan berada di Pak Jokowi. Sementara dalil mereka hari ini meminta pengadilan menyatakan itu palsu. Nah, sementara kalau berdasarkan asas hukum ini, kayak Abang bilang tadi, bukan pengadilan yang harus memutuskan palsu atau asli, tapi harus si penggugatlah yang membawa keaslian itu. Ya karena sebenarnya banyak orang tahu kalau si Bambang ini agak kurang waras gitu. Tapi kemudian dimanfaatin sama HTI. Ya karena orang-orang HTI kan sekarang nggak ada kerjaan gitu ya. Setelah dibubarkan, dinyatakan ormas terlarang oleh pemerintah Indonesia. Jadi mereka nggak punya kegiatan, nggak bisa bikin kumpul-kumpul. Dan ketika ngelihat ada orang nyeleneh yang agak miring-miring kayak Bambang Tri, wah dibela habis-habisan sama orang-orang HTI. Ya coba lihat itu. Orang-orang yang membela Bambang Tri itu rata-rata ya orang-orang HTI. Keren dan menggelikan sekali.